Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Azhara dari kelas 11 IPA 1 absen 32. Saya akan mengerjakan soal perbaikan kimia KD 3.2 tentang titrasi. Pada titrasi 25 ml larutan HCOOH 0,4 molaritas Ka 1 dikali 10 pangkat min 5 dengan larutan CaOH 2 0,1 molaritas. Tentukan A pH awal titrasi, B volume CaOH 2, C pH titik ekuivalen. Yang pertama kita cari dulu yang A, yaitu pH awal titrasi. 1, konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma sama dengan akar Ka-nya tadi itu 1 dikali 10 pangkat min 5 dan molaritas asamnya itu 4 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya itu 2 dikali 10 pangkat min 3. Terus pH-nya sama dengan min log konsentrasi asam H+ sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2. Sekarang kita isi yang B-nya, yaitu tentang volume CaOH 2-nya. Rumusnya VA dikali MA dikali A sama dengan VB dikali MB dikali B. VA-nya itu 25 dikali molaritas asamnya 0,4, A-nya 1 sama dengan VB-nya kita cari, MB-nya 0,1, B-nya 2. 25 dikali 0,4 dikali 1 itu hasilnya 10 sama dengan 0,1 dikali 2 itu 0,2 VB. Jadi VB-nya itu 10 dibagi 0,2 jadi 50 mili. Yang C-nya itu dicari pH titik ekuivalennya. HCOOH tambah CaOH 2. Ini itu jadi Ca HCOO 2 ditambah H2O. Biar setara, jadi HCOH-nya ini harus 2. Terus biar tahu molnya berapa, mol dari HCOH berapa, itu volume dikali sama molaritasnya. 25 dikali 0,4 jadi 10. Terus yang CaOH 2 juga sama, volumenya 50 dikali sama molaritasnya 0,1 jadi 5. Terus bereaksinya ini 2/1 dikali 5 hasilnya 10. Terus yang CaOH 2 bereaksinya itu 1/2 dikali 10 jadinya 5. Terus buat yang CaHCOO2 1/2 dikali
dikali 10 jadinya 5, terus dikurang 5, terus molaritas CaOH2 CaHCO HCOO2 itu rumusnya N per volume totalnya, yaitu N nya itu tadi 5, volume totalnya itu tadi 25 sama 50 ditambah jadi 75, jadi sama dengan 5 dibagi 75 0,06 atau jadi 6 dikali 10 pangkat min 2. Sekarang yang D nya itu kurva titrasinya. Nah kan HCOH itu termasuknya ke dalam asam lemah, jadi pH nya itu di bawah 7. Terus titik ekuivalennya kan tadi udah dapet 8,5 plus log 2,4. Kalau dihitung lagi itu 8 dapat 8, sekian. Jadi di atas 7 di sini misalnya. Terus karena CaOH2 CaOH2 nya itu termasuk basa kuat, jadi si kurvanya ini ke pH yang tertinggi yaitu 14. Soal nomor 2, berikut diberikan sebuah kurva titrasi asam basa hasil percobaan untuk menentukan konsentrasi larutan MgOH2 25 mili. Berdasarkan kurva tersebut, jika asam yang digunakan untuk titrasi adalah HCl 0,05 molaritas, hitunglah konsentrasi larutan MgOH2 yang dititrasi. Ini rumusnya. FA-nya itu 45, MA-nya 0,05, A-nya 1, sama dengan FB-nya 25, MB-nya dicari, B-nya 2. Ini dapat 45 dikali 0,05 dikali 1 itu hasilnya 2, sama dengan 25 dikali 2 itu 50 B. Jadi MB nya itu 2 dibagi 50, hasilnya 0,04. Nomor 3, sebanyak 40 ml larutan HCl 0,1 molaritas dicampur dengan 60 ml larutan NaOH 0,05 molaritas. Untuk menetralkan campuran tersebut, hitunglah volume larutan CaOH2 0,05 molaritas yang dibutuhkan. Konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-. I1 dikali M1 dikali A1 sama dengan V2 dikali M2 dikali A2 ditambah V3 dikali M3 dikali A3. V1 nya ini tadi itu
40. M1-nya ini 0,1. A1-nya itu 1. Sama dengan V2-nya ini 60 dikali 0,05 dikali 1 ditambah V3-nya itu dicari, M3-nya itu 0,05 ditambah dikali A3-nya itu 2. Ini hasilnya itu 40 dikali 0,1 dikali 1 itu hasilnya 4. 60 dikali 0,05 dikali 1 itu 3 ditambah 0,05 dikali 2 0,1 V3. Ini 40 dikali 0,1 dikali 1 itu hasilnya 4. 60 dikali 0,05 dikali 1 itu 3 ditambah 0,05 dikali 2 0,1 V3. Ini pindah ruas 4, jadi 4 dikurangi min 3 sama dengan 0,1 V3. 1 sama dengan 0,1 V3. Jadi V3-nya 1/0,1 itu 10. Perhatikan data titrasi asam basa berikut. Percobaan pertama, volume H2SO4 X molaritas 20 mili. Volume NaOH 0,4 molaritas 24,0 mili. Percobaan kedua, volume H2SO4 X molaritas 20 mili. Volume NaOH 0,4 molaritas 23,8 mili. Percobaan ketiga, volume H2SO4 X molaritas 20 mili. Volume NaOH 0,4 molaritas 24,2 mili. Hitunglah kadar persen massa H2SO4 Mr98 yang terdapat dalam 20 mili larutan asam sulfat tersebut jika massa jenisnya 1,8 gram per mili. Volume basanya itu ditambahin dulu 24 ditambah 23,8 ditambah 24,2 dibagi 3. Jadinya ini 24. Jadi F-nya ini 24. Terus kayak biasain A dikali MA kali A sama dengan B kali MB dikali B. FA-nya ini 4. FA-nya ini 20. MA-nya ini ditanyakan. A-nya ini 2. FB-nya itu 24. MB-nya 0,4. B-nya 1. 20 dikali 2 itu 40. Dengan 24 dikali 0,4 dikali 1 itu 9,6. Jadi MA-nya 0,24 molaritas. Ini masanya. Rumusnya MR dikali V dikali MA. MR-nya tadi itu 98, V-nya 0,02, MA-nya 0,24. Jadi M-nya 0,47.
Sekarang cari kadar persennya. (0,47 per 1,8 dikali 20 dikali 100%. Jadi 1,3%. Seorang siswa melakukan percobaan trilasi untuk menghitung massa asam triprotik atau asam sitrat yang terdapat dalam sebuah jeruk. Berdasarkan percobaan diperoleh data, percobaan pertama, volume air perasan jeruk sebanyak 10 ml. Volume NaOH 0,1 ml sebanyak 5,9 ml. Percobaan kedua, volume air perasan jeruknya 10 ml, volume NaOH 0,1 ml 6,1 ml. Percobaan ketiga, volume air perasan jeruknya 10 ml dan volume NaOH 0,1 ml 6,0 ml. Hitunglah massa asam sitrat yang terdapat dalam 500 ml air perasan jeruk. MR asam sitrat 192. FB-nya terlebih dahulu kita hitung, dijumlahin dulu terus dibagi 3. 5,9 ditambah 6,1 ditambah 6 dibagi 3. Hasilnya ini 18 dibagi 3 6. Terus rumus kayak biasa, FA dikali NA dikali A sama dengan FB dikali MB dikali B. FA nya ini FA nya FA nya ini 10 mili, MA nya itu ditanyakan dan A nya ini 8 sama dengan FB nya tadi 6, MB nya 0,1, B nya 1. 10 dikali 8 80 MA, 6 dikali 0,1 dikali 1 0,6 ya, 0,6 dibagi 80 jadi 0,007. Terus molnya MR dikali polaritas dikali volume. MR nya itu tadi 192, polaritasnya 0,007 sama volumenya tadi 500. Terus M dikali aja, jadi semuanya 192 dikali 0,007 dikali 500 hasilnya 672 miligram. Mol itu kan satuannya gram, jadi diubah ke gram, jadi 0,672